Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum 3 kali ini, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis web menggunakan framework Vue.js. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM 0481166618 dari UPBJJ daerah Jakarta. Pada praktikum 3 kali ini kita ditugaskan untuk mengembangkan aplikasi website, aplikasi Sita atau sistem tiras dan transaksi bahan ajar menggunakan Vue.js dan membangun antarmuka interaktif dengan 2 fitur utama, yaitu aplikasi stok bahan ajar dan tracking.do. Nah, dengan gambaran umum tugas praktikum 3 kali ini yaitu hampir sama dengan tugas praktikum 2 dengan fitur menu yang sama dan menggunakan dummy data yang telah ditentukan, yaitu file database json.file. File database JSON. Nah, tujuan aplikasi ini adalah membantu mahasiswa atau membantu pengelolaan stok bahan ajar sekaligus melakukan monitoring proses pengiriman delivery order atau DO kepada mahasiswa. Nah, aplikasi ini dikembangkan menggunakan Vue.js versi 2 dengan pendekatan component based development. Nah, dalam aplikasi ini saya menerapkan beberapa konsep utama Vue.js, yaitu ada komponen, kemudian data binding, kemudian computed property menggunakan watcher, kemudian event handling, conditional rendering, dan list rendering. Nah, selain itu aplikasi ini juga menggunakan data JSON sebagai sumber datanya. Nah, alurnya yaitu langsung menampilkan halaman utama dengan langsung menampilkan stok bahan ajar, dan slide menu menampilkan menu tracking delivery order. Nah, kemudian untuk struktur folder projectnya, yaitu project ini disusun mengikuti konvensi standar Vue CLI dengan membuat 4 folder dan 1 file index HTML utama. Kemudian kita demo halaman stok bahan ajar. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan menu stok bahan ajar. Pada halaman ini ditampilkan seluruh data bahan ajar yang tersedia. Nah, di sini ditampilkan seluruh bahan ajar yang tersedia. Di bagian atas terdapat beberapa kartu statistik yang menunjukkan total bahan ajar, kemudian stok aman, stok menipis, dan stok kosong. Nilai statistik tersebut dihitung secara otomatis menggunakan computed property sehingga akan berubah ketika data berubah. Nah, selanjutnya terdapat fitur pencarian. Nah, di sini fitur pencarian, pengguna dapat mencari bahan ajar berdasarkan kode maupun judul. Kemudian fitur ini menggunakan data binding melalui Vue model sehingga setiap perubahan pada input langsung diproses oleh Vue.js. Selain pencarian, terdapat fitur berdasarkan UPBJJ. Nah, di sini ada UPBJJ Jakarta, Surabaya, dan selanjutnya ada kategori mata kuliah. Ada kategori mata kuliah dan kondisi stok. Nah, seperti itu. Selain pencarian, terdapat fitur berdasarkan UPBJJ, kategori mata kuliah, dan kondisi stok. Pengguna juga dapat melakukan pengurutan data berdasarkan judul, kemudian judul, stok, maupun harga. Data kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel yang mudah dibaca. Misal kita judul atau stok atau harga, seperti itu. Nah, kita
berangkat ke codingannya. Nah, di komponen stock table merupakan komponen utama untuk pengelolaan stok. Di dalam komponen ini digunakan dituliskan di codingan stock table.js. Nah, sini kita menggunakan converted property. Nah, di sini untuk filtering data. Nah, kita di filter data, kemudian menggunakan event handling untuk proses pencarian. Nah, di sini kita gunakan event handling dan kita gunakan if, kemudian list rendering menggunakan v4. Nah, dengan demikian data dapat ditampilkan secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna. Nah, kemudian kita langsung ke menu tracking delivery order. Nah, menu ini digunakan untuk memantau proses pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa. Pada bagian atas terdapat fitur pencarian berdasarkan nomor delivery order maupun NIM mahasiswa. Nah, di sini bisa masukkan NIM dan nomor delivery order. Nah, ketika pengguna mengetik kata kunci atau menekan tombol cari, maka sistem akan menampilkan data yang sesuai. Misalnya kita 04811618, kemudian kita tombol cari. Nah, akan langsung menampilkan data yang sesuai. Oke. Kemudian menampilkan detail delivery order. Jadi setiap delivery order menampilkan informasi, ada nomor DO, kemudian nama mahasiswa, kemudian NIM, kemudian paket bahan ajarnya, kemudian tanggal pengiriman, total harga, dan status pengiriman. Nah, selain itu terdapat timeline perjalanan paket. Nah, timeline ini menampilkan riwayat proses pengiriman mulai dari pembuatan pesanan hingga paket diterima. Nah, misalnya dalam proses pengiriman. Nah, kemudian bisa ditambahkan juga status perjalanan. Nah, kita tambahkan paket tiba itu ya. Paket tiba. Nah, maka di sini akan langsung paket tiba di sini. Seperti itu. Nah, aplikasi juga mau menyediakan fitur untuk pembuatan delivery order baru. Nah, dengan mengisi ini kita buat baru ya, DO baru, misal masukkan NIM 047765 misal. Kemudian kita masukkan nama mahasiswa, misal Lutfi. Ekspedisinya yang express misal. Nah, di sini tanggal pengirimannya diatur. Misal tanggal sekarang nih, tanggal 10. Kemudian pilih paket bahan ajarnya. Nah, kemudian buat DO. Maka akan langsung tampil di sini nih, di atas, langsung di atas Lutfi. Seperti itu. Nah, sebelum data disimpan, sistem melakukan validasi agar data yang dimasukkan lengkap. Nomor DO dibuat otomatis berdasarkan tahun dan urutan transaksi. Nah, sini kan ada 1, 2, 3 itu yaitu berurut. Nah, karena kita melakukan penerapan voucher, kita sini kita buka the tracking. Nah, di sini menggunakan voucher untuk memantau perubahan data tertentu. Contohnya ketika pengguna memilih paket bahan ajar,
harga paket akan diperbarui secara otomatis. Nah, watcher ini juga digunakan untuk memantau perubahan pada kolom pencarian itu. Kemudian pada aplikasi ini dibangun menggunakan beberapa komponen yang terpisah. Nah, di sini komponennya terpisah. Ada stock table .cs, kemudian .tracking, status page, dan app modal. Nah, pembagian komponen ini seperti ini membuat kode lebih rapi, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Nah, kemudian untuk kelebihan aplikasi ini, tampilannya responsif. Tampilannya responsif, data dapat dicari dan difilter secara cepat. Tuh. Kemudian tracking pengiriman dalam bentuk timeline lebih mudah untuk dicerna oleh pengguna, lebih enak dilihat seperti itu. Kemudian struktur program menggunakan komponen Vue.js dan memanfaatkan computed property dan watcher. Nah, simpulannya, jadi praktikum kali ini berdasarkan hasil implementasi aplikasi kita berhasil memenuhi konsep dasar pengembangan aplikasi menggunakan Vue.js. Kemudian aplikasi mampu mengelola stok bahan ajar dan memantau proses pengiriman delivery secara interaktif. Nah, melalui tugas ini saya dapat memahami penerapan komponen, data binding, komputer dan watcher, kemudian rendering dan event. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.